Wahabi bukanlah sebuah gelar yang dicetuskan oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun, dari musuh-musuh dakwah beliau, baik karena politik saat itu seperti Turki atau para pecinta kesirikan dari kalangan kaum Sufi dan Rafida dengan tujuan melarikan manusia dari dakwah yang beliau emban dan menggambarkan bahwa beliau membawa ajaran baru atau mazhab yang kelima yang menyelisih 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang koreksi atas gelar Wahabi. Langsung saja kita bahas. Al-Ustadz Al-Jikrili mengatakan dalam biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa musuh-musuh mereka menggelari dengan Wahabiyun nisbat kepada beliau. Gelar ini begitu populer di kalangan orang-orang Eropa sehingga masuk dalam kamus modern mereka. Sebagian mereka salah ketika menganggapnya sebagai mazhab yang baru dalam Islam karena meniru kedustaan para musuhnya, lebih-lebih para dai yang didukung oleh Turki Utsmani waktu itu. Gelar ini pun kalau mau dicermati sebenarnya salah kaprah ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama dari segi bahasa ditinjau secara kaidah bahasa Arab, gelar Wahabi yang nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah keliru. Nisbah yang benar kalau mau jujur adalah Muhammadiyah, karena nisbah kepada namanya yaitu Muhammad, bukan ayahnya yang tidak ada sangkut pautnya. Anehnya, bin ajaib, gelar ini diingkari oleh orang-orang Najd. Halnya menunjukkan kepada kita bahwa gelar ini hanyalah impor dari luar negeri Najd yang disebarkan oleh musuh-musuh dakwah, terutama Turki waktu itu. Betapapun begitu, ternyata Allah menghendaki nama Wahabi sebagai nisbat kepada Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi, yang merupakan salah satu nama Allah. Yang kedua, sejarah. Berekor dari kesalahan di atas, maka gelar ini memiliki dampak yang negatif lainnya yang tidak kalah parahnya, yaitu penyelewengan terhadap sejarah, sebab para sejarawan yang akhirnya menisbatkan dakwah ini kepada ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada dirinya. Ambil contoh, Farid Wajdi dalam Dairah Ma'arifnya juz ke-10, dia mengatakan bahwa Wahabiyah adalah sekelompok muslim yang mengikut seorang bernama Abdul Wahab di Arab. Bahkan dalam kitab Al-A'lam yang ditulis oleh para doktor Amerika dari berbagai bidang sejarah, filsafat, dan sastra, mereka mengatakan mereka adalah kelompok kaum muslimin di Jazirah Arab yang mengikuti ajaran Abdul Wahab. Pembaharu yang muncul pada tahun 1745 Masehi. Masih banyak lagi yang lainnya yang terjerumus dalam kesalahan ini. Hal itu tidak lain karena disebabkan gelar dan penisbatan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ini. Yang ketiga, kesalahan ini dilihat dari faktanya sangat nyata sekali, sebab dakwah ini tidak sepertinya mereka gambarkan, tetapi dakwah ini berupa untuk kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, sekalipun ahli bid'ah dan kuburiyun membencinya. Raja Abdul Aziz dalam khutbahnya di Mekah pada bulan Zulhijjah tahun 1347 Hijriah mengatakan, mereka menjuluki kami Wahabiyun. Dalam mazhab kami adalah Wahabi sebagai mazhab tertentu. Maka ini adalah kesalahan fatal akibat kabar bohong yang didesukan oleh sebagian kalangan yang memiliki niat jahat. Kami bukanlah pemeluk mazhab yang baru atau akidah baru. Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah membawa ajaran baru. Akidah kami adalah akidah salafus saleh yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pemahaman salaf salih. Kami menghormati para imam 4. Tidak ada apa bedanya bagi kami antara Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Semuanya sangat terhormat dalam pandangan kami. Inilah akidah yang diemban oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah akidah kami, sebuah akidah yang dibangun di atas tauhid yang murni dari segala noda-noda bid'ah. Akidah tauhid inilah yang kami dakwakan dan dapat menyelamatkan kita dari semua petaka. Al-Ustadz Abdurrahman Al-Huwaisyid mengatakan bahwa Wahabi bukanlah sebuah agama baru atau mazhab yang baru sebagaimana didengungkan oleh para musuh,
Tetapi Wahabi adalah buah usaha yang tulus mengajak kembali kepada Islam yang murni melalui sumber aslinya dan menyerukan permurnian agama dari hal-hal yang disandarkan kepadanya berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kesesatan yang semua itu menodai keindahan iman dan merusak kecerahan agama serta melumpuhkan kekuatannya. Sekalipun demikian, dengan berjalannya waktu, kita melihat para ulama dakwah sekarang tidak menganggap label Wahabi sebagai suatu aib dan celaan. Sebagai contoh, Risalah Al-Hadiyah As-Saniyah wa At-Tuhfa Al-Wahabiyah An-Najdiyah oleh Syekh Sulaiman bin Sahman, Asar Dakwah Al-Wahabiyah oleh Muhammad Hamid Al-Faqih, Al-Wahabiyun wal Hijaz oleh Muhammad Rasid Ridha, As-Sauriyah Al-Wahabiyah, dan Al-Fasl Al-Hasim Baina Al-Wahabiyah wa Mukhalifimin oleh Al-Qasimi Hakikat, Al-Mazhab Al-Wahabi oleh Sulaiman Ad-Dakhil. Syekh Mas'ud An-Nadawi berkata, bagaimanapun juga, melihat kepada usaha-usaha yang mereka kerahkan untuk menggambarkan Wahabiyah sebagai ajaran tersendiri dan kelompok sesat, gelar ini sangat perlu untuk dikritisi, namun dengan menutup pandangan dari kedustaan dan tuduhan bohong ini. Saya memandang penamaan ini tidak menjadi masalah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.